Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Mengaji. Kita dalam segmen Ruang Santri Mengaji. Alhamdulillah untuk malam ini kita kedatangan tamu yaitu Agus Said Ridwan, yang mana beliau adalah Gawagis Lirboyo, juga beliau perumus dan juga Rois dari LBM P2L. Dan juga beliau juga ikut bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pertanian NU, yang mana sekarang ini rame di media sosial bahwa di Kediri, di Ponpes Pari Ulu Kediri, ini telah menemukan obat yang tulisannya di media itu tradisional, jadi obat jamu tradisional dibuat oleh Ponpes Pari Ulu Kediri bekerja sama dengan LPP NU, yang mana beliau juga sebagai penelitinya juga yang memeriksa dan sebagainya. Monggo langsung kita bertanya-tanya sama beliau tentang obat ini. Assalamualaikum Cak Said. Waalaikumsalam. Ini saya manggilnya Cak atau Gus sama aja nggih. Beliau jadi masih saudara sama saya, jadi manggilnya Cak kebiasaan. Alhamdulillah di malam ini sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga ya, alhamdulillah. Ini kan sudah rame di media sosial, yang mana sekarang ini masalah corona. Corona ini kalau nggak salah sudah sampai 14.000, kalau nggak salah. Sudah sampai 14.032 yang positif di Indonesia, yang mana sembuhnya di Indonesia ini 2.698 dan meninggal dunia sudah 973. Yang mana hari ini saja tanggal 10 Mei itu 336 kasus tambahan. Nah ini kemarin saya lihat di medsos dan juga di berita, ada di Detik dan sebagainya, itu ditemukan bahwa ada jamu tradisional, yaitu produksi Ponpes Pari Ulu Kediri. Mungkin jenengan sebagai peneliti dan juga sebagai pemeriksa dari obat ini bisa menerangkan bagaimana sih obat ini itu bisa menyembuhkan, kok bisa gitu, prosesnya bagaimana gitu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi kalau dibilang sebagai ini obat, kita seakan-akan masih terlalu terburu-buru gitu ya, karena kalau kita mengatakan ini sebagai obat, itu kita membutuhkan proses yang secara lembaga WHO itu harus setidaknya kurang lebih setahun, paling cepat itu setahun. Oleh karenanya saya lebih suka menyebut ini sebagai solusi untuk membantu memerangilah dampak daripada wabah corona ini. Berarti bukan obat. Kalau dikatakan obat, itu biarlah nanti fakta yang berbicara. Gitu. Kalau secara de jure kita tidak bisa mengatakan obat karena itu membutuhkan proses penelitian panjang. Itu minimal kalau di Indonesia saja setahun minimal. Dan kalau kita menanti itu pasti ya sudah banyak korban. Nah, betul, alhamdulillah betul. Setidaknya begini, kita prinsipnya di dalam pembuatan jamu zanjabila ini, jamu suring zanjabila ini adalah menolong satu supaya tidak panik. Ya, yang kedua menjadikan obat ini untuk solusi yang tepat yang sekiranya kita sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh harus ke luar negeri atau harus impor atau ekspor ke luar negeri, tidak perlu. Enggak, maksudnya dalam artian supaya tidak panik itu gimana? Nah, gini ya, kok dengan jamu malah nggak panik gitu. Begini. Nah, ini malah temanya kemana ini? Ini kita bahas tentang jamu niki buat nopo-nopo. Begini, kalau panik dengan coronanya, dengan virusnya kita kurang tepat. Tapi kalau panik dengan solusinya itu bagus. Panik dengan cari solusinya. Dan ini termasuk bagian daripada untuk menjembatani kepanikan tentang adanya virus itu, kita kembali kepada ilmu
kedokteran yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah, makanya di dalam pembuatan jamu suring zanjabila ini berawal dari petunjuk ayat-ayat suci Al-Quran. Oh, itu berarti awal dari pembuatan ini awalnya dari Al-Quran. Awal pembuatan jamu ini. Awalnya dari pengkajian Al-Quran. Memang awalnya kita adalah satu tim di mana itu pertama kali kita membuat madrasah pertanian organik Nahdiyin yang berreferensi dengan ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Yasin ayat 33. Itu kita mencoba untuk menggali bagaimana pertanian itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran, di mana di situ Allah menciptakan bumi dan langit ini untuk manusia, untuk dikonsumsi tanpa ada bahaya. Ya, ternyata di situ Al-Quran menganjurkan supaya tidak ada campur tangan, rekayasa, kalau sekarang bisa dikatakan sebagai zat kimia atau sintesis itu. Nah, berangkat dari situ, akhirnya ketika ada wabah corona ini, kita menemukan sebuah problem yang sebenarnya itu berangkat dari gaya hidup manusia itu sendiri. Karena virus ini hanya bisa menyerang kepada kondisi manusia yang dimana imun normal yang dimilikinya itu terganggu, dan itu semuanya diakibatkan karena zat kimia. Oh, berarti sebenarnya kalau mau dikaji itu imun terendah itu karena zat kimianya itu? Ya, kan faktor penyakit-penyakit itu karena ada banyak sekali zat kimia yang masuk ke dalam tubuh sehingga merusak daripada sel tubuh itu, dan imun jadi menurun, akhirnya gampang terkena penyakit. Dan itu bisa untuk mengembalikan miracle of enzyme, itu istilahnya adalah untuk membuat supaya kondisi asli imun tubuh manusia itu bisa kembali normal, itu harus kembali kepada pertanian yang organik tanpa kimia, tanpa sintesis. Nah, dari situ akhirnya produk suring zanjabila itu adalah mendasari untuk membuat sebuah ramuan yang mengembalikan terhadap imun tubuh manusia, di mana sebenarnya manusia itu sudah punya obat yang namanya antibodi. Itu obat itu, antibodi. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai kemampuan untuk mengobati sendiri yang disebut dengan antibodi. Nah, cuman ini kan ketika virus masuk itu jadi antibodi itu seperti tentara yang memproteksi ada penyakit ini, sehingga mempelajari antibodi ini mempelajari bagaimana penyakit itu, kemudian bagaimana cara menanganinya, cara membunuhnya. Nah, dengan membuat ramuan-ramuan yang di situ sesuai dengan kebutuhan imun tubuh, akan bisa membantu antibodi ini semakin tumbuh. Ibaratnya tentaranya tubuh semakin bisa diproduksi. Nah, di situ tidak bisa kecuali yang paling ampuh adalah ramuan yang tanpa ada kandungan kimianya. Oh lah, gitu. Ngapunten, kayak umpama ya, saya batuk, saya minum obat, ya antibiotik atau ya antibiotik yang ada di toko-toko obat itu apakah berarti membahayakan tubuh atau kan sebenarnya kan menyembuhkan dia kan, tapi apa juga membahayakan tubuh apa gimana? Jadi itu urusannya nanti urusan pengobatan. Kalau sudah orang itu tergantung dengan zat kimia, maka memang untuk bisa menanggulanginya harus juga zat kimia juga. Begitu. Itu tapi penyeimbangan nanti ada proses proses tahapan dititap sehingga bisa kembali kepada organik murni, alami murni tanpa zat kimia. Tapi itu prosesnya panjang sekali. Dalam artian tetap walaupun obat-obat yang ada campuran kimia itu sebenarnya juga bisa menyembuhkan kita yang mana sebenarnya kita sudah ada kimianya gitu. Iya. Kalau zat kimia, betul. Iya. Zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita yang menyebabkan penyakit itu perlu kalau kita langsung meminum sesuatu yang langsung murni itu kadang malah nggak cocok. Makanya perlu ada pencampuran, istilahnya kalau di dalam dunia kedokteran itu adalah mengobati racun dengan racun. Begitu. Tapi itu hanya sementara. Tapi kalau tidak ini nanti diproses kembali kepada organik normal alami, ya nanti akan tergantungan dengan pengobatan kimia terus itu. Jelas ada efek sampingnya. Ya, pasti itu. Ya kimia pasti ada efek sampingnya. Jadi boleh dikatakan
penyembuhan itu sifatnya seperti menutup saja, tapi tidak menghilangkan, tidak menghancurkan. Dan nanti kalau misalkan kambuh ya butuh lagi obat kimia. Kalau yang zanjabil ini untuk harapannya gini, kalau zanjabil ini kenapa kita memilih ya di LPP NU bersama dengan Pondok Pesantren Pari Ulu memilih jahe yang di dalam ayat Al-Quran waskuna fiha ka'san kana mizajuan zanjabila. Mengapa jahe yang dipilih? Selain itu karena di dalam ayat surat Al-Insan ayat 17-16 itu 16-17 itu memberi petunjuk mengapa campuran minuman surga itu dari jahe. Nah, di antara sekian kandidat bahan-bahan yang diteliti, ternyata jahe ini mengandung ekstrak kalau dilihat dari molekulnya, ini sangat cocok untuk pengobatan yang berupa virus yang sifatnya pandemi, yang sifatnya bisa bermutasi. Berbeda dengan rempah-rempah yang lain mungkin. Ya, sehingga kandungan jahe ini cocok untuk bisa menjadi penguat antibodi untuk mengalahkan virus-virus yang ada di dalam tubuh yang sifatnya berkembang. Beda kalau sifatnya kayak seperti pendeteksi, itu mungkin seperti yang lainnya bisa. Tapi kalau untuk jahe ini ada keistimewaan khusus gitu. Ada kelebihan khusus gitu. Selain mendeteksi, dia juga bisa memperkuat antibodinya. Antibodi itu. Itu kan ternyata setelah diteliti kehebatan dari jahe itu seperti itu. Dan ini pun juga belum final, penelitian jahe kandungannya ini masih belum penuh dengan misteri Mas Yan. Berarti sebenarnya masih banyak banget manfaat di jahe. Iya sebenarnya. Cuman kita belum meneliti sampai sejauh-jauhnya. Adapun yang penelitian yang ada di luar negeri pun juga sampai sekarang belum terpublikasikan. Dan Indonesia ini yang belum ada, apalagi pesantren masih belum. Tapi yang jelas memilih jahe sebagai bahan utama dari pembuatan jahe sebagai jamu suling zanjabila ini, itu faktornya karena kelebihan yang ada di dalam jahe itu. Yang cocok untuk menangani virus-virus yang sifatnya bisa bermutasi, bisa berkembang. Berarti kalau sekali lagi saya tanya, berarti ini jamu ini itu umpama seperti ada virus-virus lain selain corona pun bisa cocok gitu. Begini, kira-kira. Kalau saya katakan sebenarnya begitu, tapi ini masih kita tidak mempublikasikan seperti itu karena sudah terlalu banyak yang meminta. Jadi gitu. Sebenarnya ini bisa untuk segala. Ya, tapi kami fokusnya ke corona. Itu nanti urusan nanti untuk penyakit yang lain urusan nanti. Memang sebenarnya banyak dari pasien-pasien yang kebetulan punya penyakit jantung itu semakin hari semakin sembuh. Yang punya penyakit kronis kemarin dari RS Gambiran itu pasien positif kronis komplikasi. Itu alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Minum ini. Masya Allah. Cuman tinggal menunggu hasil resmi tes selanjutnya. Berarti yang bisa saya tangkap dari dawuh jenengan tadi, intinya jamu ini yang mana asal bahannya adalah jahe, ya toh. Niku memperkuat antibodi yang mana itu bisa produk antibodi. Kalau umumnya orang-orang itu kan normalnya antibodi diproduk selama seminggu. Tapi dengan minum zanjabila ini bisa memproduksi sehari antibodi. Ya. Dalam artian bisa mempercepat penyembuhan. Ya, mempercepat penyembuhan itu. Jadi memang kalau berarti ini sembuhnya orang dari penyakit corona dan lain sebagainya penyakit itu sebenarnya awalnya dari diri sendiri. Jadi iya, sebenarnya kita itu sudah diciptakan oleh Allah, sudah bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Cuman karena kita terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sesuai dengan kandungan-kandungan yang layak kita makan, di makanan yang kita makan itu campur dengan sesuatu yang tidak layak kita makan, sehingga mengganggu dari imun tubuh antibodinya. Gitu seperti beras kimia dan sebagainya, ada campuran pupuk gitu. Gitu. Makanya ke depan kalau bisa kita harus menggalakkan pertanian organik, pertanian yang tanpa kimia, tanpa sintesis, supaya ini pengobatan kita ini semakin bisa nyata untuk bisa
bermanfaat tidak hanya untuk makanan tapi juga untuk pengobatan. Jadi kalau orang itu makan makanan yang organik itu bukan hanya enak ya, tapi juga bisa menyembuhkan segala penyakit tanpa harus kita minum obat. Tapi jelas lebih mahal kayaknya kalau organik gitu. Ya ini tergantung nanti urusan marketingnya itu. Soalnya kan kita tahu kalau yang organik itu prosesnya beda sama yang lebih sulit lah daripada yang ini yang perlu saya luruskan. Ini temanya ke pertanian ini ya. Oh iya. Ya apa-apa. Jadi begini, kalau asumsi yang selama ini beredar, memang saya juga sudah banyak sekali menerima informasi dan sharing-sharing kepada para petani-petani itu banyak sekali dan semua rata-rata mengatakan bahwa pertanian organik itu satu susah, hasilnya berkurang, terus jualnya sulit, kurang diminati kan gitu. Ya, saya katakan ya sebaliknya. Jadi kalau yang selama ini Madrasah Pertanian Organik An-Nahdiyah yang dikembangkan oleh LPPNO ini di Kediri, ini memberubah mindset bahwa pertanian organik itu mempunyai keistimewaan satu, mudah tanpa biaya yang mahal. Karena apa? Bahan-bahannya tidak beli, tapi cukup kita pokoknya telaten mengambil dari bahan alami yang ada di bumi ini, di Nusantara ini ada. Jadi nggak usah kita beli. Terus yang kedua, hasilnya lebih banyak melimpah daripada yang kimia. Ini saya jamin karena saya sudah buktikan ada beberapa yang paling kemarin yang paling tergeras itu adalah pertanian padi gajah. Ada padi gajah yang sebenarnya idealnya itu dipanen selama 5 bulan 4 bulan, ini sudah 3 bulan sudah bisa dipanen. Itu padahal padi gajah itu 2 meter tingginya. Masya Allah. Berarti berarti sebenarnya kalau klaim orang yang mengatakan itu terus rasanya lebih enak juga. Lebih enak terus yang keempat bisa mengobati. Saya belum pernah nyoba ini belum. Makanya saya katakan biar nanti perlu kita galakkan ini. Pertanian organik. Enggak kalau kan soalnya kenapa nggih? Ya kita kan miskin ilmu masalah. Ya kita maunya kan cepat pakainya pupuk, pakainya menurut jadi kalau bedanya kalau pertanian organik itu ribet di awalnya. Kalau sudah nanti berarti yang pertama ditata adalah sawahnya dinormalkan, normalisasi tanah. Kalau itu agak ribet. Baru nanti kalau itu sudah normal, nanti sudah tanam tunggu panen udah. Ya, kita nggak usah dipupuk, udah baru tanam terus tunggu panen. Itu soalnya berarti butuh normalisasi dalam artian kadang-kadang tanah-tanah sudah dicampur pupuk itu yang butuh normalisasi. Ribetnya cuman itu awal-awal itu. Jadi nanti di prosesnya itu ada proses sendiri. Berarti teman-teman kalau mau belajar pertanian tradisional yang ini hasil produknya. Kalau mau belajar nanti ada di Ponpes Pariulu niku nggih. Di Madrasah Pertanian di LPPNO yang mengadakan Madrasah Pertanian Organik yang mana itu ditempatkan di Pondok Pesantren Pariulu. Hasilnya bisa dilihat di sana lah. Ya, hasilnya bisa lihat di sana. Jadi kita belajar langsung praktek di sana. Boleh ya, praktek di sana, belajar di sana. Iya, nanti ada prosedurnya. Gitu ya. Sekarang sudah beberapa kelas ini sudah semester berapa itu? Ada semester juga. Istilahnya sebenarnya ada 12 tahap. Ini sudah tahap kalau enggak ke 10. Nggih. Enggak makanya kita bahas kapan-kapan masalah itu. Kita fokus ke sini lagi. Nah, sekarang yang saya penasaran lagi, Gus. Niki bukti bahwa ini sudah kan banyak klaim sekali bahwa yang namanya Pak Jokowi, kemudian Amerika mengatakan Pak Jokowi bahkan mengatakan udah beli 2 juta obat, kemudian Amerika sudah mengatakan sudah menemukan obat dan sebagainya. Banyak sekali klaim-klaim dan itu ya ada yang sembuh, ada yang nggak tahu saya bagaimana kesembuh atau enggaknya. Nah, kalau ini mungkin ada nggak bukti orang yang minum ini dari positif corona itu bisa mudah-mudahan nanti ada video yang testimoninya. Untuk sampai saat ini masih sebatas WA. Itu kami data itu sudah ada sekitar pasien 10 yang sembuh dari positif. Kenapa hanya 10? Karena menembus untuk pasien yang sudah diisolasi di rumah sakit itu tidak mudah. Kita hanya bisa menembus pasien yang isolasi mandiri. Itu ada sekitar 10, alhamdulillah bisa sembuh.
Bahkan yang terbaru kemarin itu dari RS Gambiran, itu orang yang sudah agak kronis penyakitnya dan campur dengan komplikasi, itu 2 hari kemarin memberi kabar bahwa sekarang sudah dalam keadaan sudah sehat. Sakit corona plus komplikasi. Iya. Dan itu sehat, sudah bisa makan banyak. Nah, terus tinggal menunggu tes selanjutnya ini, hasil resminya. Mudah-mudahan nanti negatif gitu. Amin, sampai sehat. Kalau untuk yang positif ya, kalau yang negatif banyak sekali yang kemudian itu merasakan manfaatnya. Ada yang asalnya punya penyakit jantung atau penyakit perempuan itu biasanya penyakit delepen. Delepen pas head itu. Itu yang bertahun-tahun sakit seperti itu, minum itu sembuh, sudah nggak pernah lagi sakit seperti itu. Ada yang sakit nggak bisa ngomong karena nggak bisa tenggorokannya kering, nggak bisa ngomong, itu 3 hari ada orang seperti itu, terus minum ini juga bisa sembuh. Jadi mengembalikan normalisasi tubuh, akhirnya bisa kembali sembuh seperti semula. Itu berarti memang bahasanya kalau bukti sudah ada, yaitu tadi positivity 10 itu positif itu positif, dan sekarang masih berlanjut, yang masih dalam proses pengobatan itu masih berlanjut. Ada beberapa, ada sekitar mungkin 30-an yang lagi proses. Negatif. Yang positif lagi proses penyembuhan gitu.